الله بن عبد الرحمن تفضل وجميع شراح المقدمة الحضرين والمحسن على شرح ومشايخهم وتلامذتهم والأخذ عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها صلاحها ومن عمر هذا الربا سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى من له سلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayri salihin fi darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab zakah ila qaulihi faslun wa tajibun niyah. Ini fasal ini membahas tentang wajibnya niat. Jadi karena zakat itu ibadah, maka yang namanya ibadah harus karena zakat itu ibadah, maka yang namanya ibadah itu perlu niat. Biar beda antara ibadah dengan ada kebiasaan. Jadi niat itu fungsinya dua ya. At-tamyiz bainal ibadah wal adah. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Antum mandi ibadah, baik mandi wajib atau mandi sunat. Dengan mandi biasa, mandi sehari-hari kepingin seger gitu aja. Bentuknya ada bedanya? Hah? Ada bedanya. Kalau mandi ibadah pakai air, kalau mandi adat pakai pertalite gitu. Enggak kan ya? Sama aja kan ya? Karena itu berarti mandi ibadah dengan adat itu enggak ada bedanya bentuknya. Sehingga perlu dibedakan apakah antum ini ibadah atau melakukan rutinitas biasa. Dengan apa membedakannya? Dengan niat. Ada orang enggak makan seharian. Ada kalanya ibadah, puasa. Ada kalanya persiapan operasi. Nas'alullah wal afiyah ya. Ada bedanya? Hah? Ada bedanya? Sama-sama enggak makan, enggak minum sama. Cuma cara membedakannya dengan apa? Dengan niat. Antum ngasih sejumlah harta kepada al-fuqara. Ada kalanya ibadah, ada kalanya pencitraan. Ya, ada kalanya money politik, ya. Itu biar dipilih. Jadi enggak ada bedanya kan antara yang ibadah dengan yang tidak. Yang membedakan apa? Niat. Nah, begitu. Jadi biar beda ini pemberian politik atau transaksi politik atau zakat itu dibedakan dengan niat. Makanya di sini dikatakan watajibun niyatu. Jadi zakat itu wajib niat. Ya apa niatnya? Nah ini fayanwi hadihi zakatu mali. Ini zakat hartaku. Tidak harus tentukan harta yang mana. Pokok ini zakat hartaku. Cukup sudah. Tanpa ditentukan harta yang toko Pasuruan, apa yang toko Malang, sawah yang Pasuruan, apa sawah Probolinggo. Tidak perlu ditentukan ya. Cukup. Jadi tabungan yang di rekening A, apa yang di rekening B. Ini rekening yang catnya kuning, apa yang catnya hijau misalnya ya. Nah itu. Apa? Tidak perlu ditentukan. Hadihi zakatu mali. Cukup sudah. Tidak usah pakai fardhon. Kenapa? Kalau zakat mesti fardu, ada zakat sunnah. Tidak ada. Jadi hadihi zakatu mali. Al-mafrudoh. Tidak usah. Ditambahi juga tidak apa-apa. Lebih bagus. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Karena ada yang mengatakan wajib. Itu. Beda kalau hadihi sodaqatu mali. Cukup apa enggak? Enggak cukup.
kecuali ditambahi al-mafruḍah ya. Karena sedekah itu bisa digunakan untuk sedekah wajib yaitu zakat, bisa digunakan untuk sedekah sunnah. Jadi kalau hadi zakatu mali cukup. Hadi zakatu mali cukup. Kenapa? Zakat mesti wajib dan zakat ini yang dimaksud. Kalau hadihi sedekatu mali enggak cukup. Harus ditambahi fardon atau hadihi sedekatu mali al mafruḍah. Itu baru cukup. Hadihi fardu mali. Ini kewajiban hartaku, cukup apa enggak? Enggak cukup. Karena kewajiban yang berkaitan dengan harta itu tidak hanya zakat, ada zakat, ada nazar, ada kafaroh dan semisalnya. Karena itu kalau hadihi fardu mali tidak cukup. Hadihi shadaqatu mali tidak cukup. Kenapa? Karena tidak jelas. Karena sesuai di awal tadi sudah dimukadimai, niat itu fungsinya untuk tamyiz, membedakan. Membedakan antara apa? Satu tadi bainal ibadah wal adah, antara ibadah dengan rutinitas biasa. Ya, dengan kebiasaan. Kedua, faedahnya niat tamyiz baina marotibil ibadah. Jadi tamyiz baina marotibil ibadah. Kalau tadi membedakan ibadah dengan adah, yang kedua fungsinya niat itu at-tamyiz baina marotibil ibadah, membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Kadang ibadah itu sama bentuknya, tapi ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang membedakan apa? Antum sholat 4 rakaat. Antara qobliyah duhur dengan sholat fardu duhur, ada bedanya bentuknya? Sama, ada takbir, doa iftitah, qiyam, niat, ya. Kemudian baca Fatihah dan seterusnya. Sama kan bentuknya kan ya. Lah untuk membedakan antara ini apakah sholat qobliyah duhur yang hukumnya sunat atau sholat duhurnya yang hukumnya wajib, itu perlu dibedakan. Dibedakan dengan apa nih? Niat usolli fardhu duhri berarti sholat fardunya. Usolli qobliyatal duhri berarti sunnah lah. Itu fungsinya niat. Ada berapa fungsinya niat? 2. Tamyiz. 1 tamyiz bainal ibadah wal adah, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kedua, at-tamyiz baina marotibil ibadah, membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Makanya kayak tadi, hadhihi shadaqatu mali, gak cukup. Ini sedekah hartaku. Sedekah itu ada marotibnya, ada sedekah wajibah, ada sedekah mandubah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Karena itu masih belum terbedakan ini. Antara adat dengan ibadah sudah terbedakan karena hadihi shadaqatu mali, sedekah mesti ibadah. Jadi ini niat hadihi shadaqatu mali sudah mampu membedakan antara ibadah dengan adat, tapi belum mampu membedakan antara marotibul ibadah, apakah yang wajib ataukah sunnat. Tidak cukup. Sehingga harus apa? Harus tambahi hadihi shadaqatu mali al-mafruḍah. Ya. Nah, kemudian juga tadi hadihi fardu mali. Ini kewajiban hartaku. Membedakan marotib wajib, tapi yang mana? Wajib ini macamnya juga apa? Banyak. Yang wajib yang berkaitan dengan harta ada zakat, ada kafaroh, ada nazar dan semisalnya. Karena itu harus diperjelas ya. Nah, itu biar fungsi niat itu berjalan. Sehingga perlu tamyiz. Wadih ya? Wadih. Miftah wadih. Hah? Wadih. Jadi apa? Modenya dibedakan ketika wadih dengan tidak wadih, anak biar bisa membedakan ya. Jangan modenya itu tetap gitu ya. Itu antara wadih dengan tidak wadih itu tetap sama, enggak. Harus dibedakan biar enggak perlu tak tanya secara khusus kalau wadih itu mode bagaimana begitu ya. Tingkat kecerahannya seperti apa, kalau mode enggak wadih itu seperti apa, itu di kayak HP itu kan disesuaikan pas kalau di jalan ada terik matahari kan perlu dicerahkan ya biar kelihatan. Kalau pas di ruangan yang gelap diredupkan. Ya, diredupkan begitu. Lah seperti itu juga ya. Jadi apa namanya? Apa namanya layar itu? Screen ya? Apa?
screen-nya, LCD-nya. LCD apa namanya itu? Bukan LCD. Layarnya itu perlu diatur ya. Antara wadih dengan tidak wadih. Wadih. Jadi itu fungsinya niat. Makanya karena orang mengeluarkan harta itu mungkin ibadah, mungkin bukan. Ketika ibadah yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Ketika yang wajib yang mana? Tidak jelas kan ya? Maka perlu dalam niat itu diperjelas. Niat itu gampang tapi ya. Niat itu. Yang penting ada qasad. Jadi nggak perlu was-was niat itu. Nggak perlu was-was. Kalau antum misalnya bulan Ramadan mau beli beras, ingat kalau sekarang ini bulan Ramadan. Misalnya, kemudian kepingin mengeluarkan zakat fitrah, beli beras ke toko. 3 kilo, memang sejak awal belinya memang untuk zakat fitrah. Lah, qasad ini berarti sudah ada. Kemudian tidak ada perubahan niat, antum beli beras, kemudian ketemu fuqara, antum kasihkan. Ya. Dari tadi tujuannya memang beli beras untuk zakat fitrah, mau dikasihkan fuqara. Berangkat dari rumah tujuannya itu beli beras 3 kilo. Kemudian ketemu fuqara kasihkan, dijamin sudah ada niat. Loh anak belum niat. Belum niat gimana? Iya karena anak tadi belum narik nafas panjang. Belum begitu ya? Ente mau pencak apa mau niat ya? Nah, itu. Jadi niat itu enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu formal-formal amat begitu loh. Jadi yang penting ada qasdu bersama dengan memberikan. Lah Imam Ghazali pakar hati nih, spesialis hati. Kalau udah ngomong hati, omongan Imam Ghazali sudah ya. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qaula ma qalat hadami di nahwu enggak pernah ketemu itu. Hadami aslinya nama perempuan. Kalau udah Ning Hadami ngomong, udah percaya. Omongan yang benar pasti omongannya Ning Hadami. Nah ini kemudian jadi pepatah. Omongan orang yang merupakan pakarnya memang pakar dan sikoh. Kalau ngomong sudah, kita enggak usah ragu sudah. Ini pakarnya dan orangnya sikoh. Pakar kalau kadzab ya enggak dipercaya. Atau orang jujur tapi bukan pakar. Khawatirnya dia ngomong berdasar pemahamannya dia ya. Lah begitu. Tapi kalau sudah pakar dan sikoh, ya sudah. Mau ragu gimana lagi. Ya itu. Ini ngomong urusan hati. Niat itu urusan hati. Lah yang ngomong Imam Ghazali pakar hati. Ya, diakui bukan oleh awam. Diakui oleh para aulia kalau beliau ini pakar hati. Beliau mengatakan orang ketika punya qasad, tujuan tertentu. Kemudian selama nggak ada perubahan qasad itu ada dalam hati berarti. Sehingga nggak perlu was-was. Niat itu tidak perlu was-was. Antum kalau sudah ada qasad, kalau belum fi'lu qasad itu namanya apa? Azm. Kalau bersamaan dengan fi'lu namanya apa? Niatlah. Antum tadi ingat kalau sekarang bulan Ramadan dan ingat belum zakat fitrah, ngambil uang 45.000 mau beli beras 3 kilo. Untuk zakat fitrah dikasihkan kepada fuqara. Berangkat dari rumah ngambil uang, itu mau pergi ke toko yang bukanya 25 jam sehari itu ya, misalnya ya, itu berangkat dari rumah untuk beli beras. Ini qasad namanya kan ya. Tapi belum bersamaan dengan fi'lunya. Fi'lunya ya ketika memberikan itu. Ya, ketika memberikan. Namanya apa ini? Azam ketika memberikan. Imam Ghazali mengatakan, qasad kalau sudah ada tidak akan hilang kecuali qasadnya berubah. Lah, berangkat dari rumah beli beras, tidak ada perubahan qasad, ketemu fuqara dikasihkan. Lah, ketika ngasihkan, qasad itu masih ada dan otomatis berubah jadi ini niat. Kenapa? Muqtarinan bifi'lihi, karena itu enggak perlu was-was. Udah, anak tadi ngasihkan belum niat, lo ente dari rumah sudah qasad. Dan ketika ngasihkan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan qasad. Wah ya, kecuali kalau ada perubahan. Nih berangkat dari rumah, niatnya beli beras 3 kilo. Untuk zakat fitrah. Kemudian di tengah jalan ketemu tetangga. Oh iya anak punya utang beras ke dia 3 kilo. Ya, terus antum kasihkan niat. Nyaur
Utang, bayar utang, baru tidak sah jadi zakat fitrah. Kenapa? Qasad yang pertama hilang. Kenapa? Ada perubahan. Ini dalam zakat, dalam wudhu, dalam sholat, dalam ibadah apapun yang perlu niat ya seperti itu. Wadah ya? Antum tidur, bangun gara-gara dengar adzan zuhur, tahu kalau sekarang udah lihat jam 11:30 di masjid adzan. Dengar adzan zuhur, bangun tidur belum punya wudhu. Akhirnya wes anak mau siap-siap jamaah zuhur, mau pergi ke hammam, mau wudhu. Setelah wudhu mau sholat qobliyah, setelah qobliyah mau jamaah zuhur jadi makmum atau jadi imam. Qasad apa bukan itu? Qasad. Bersamaan dengan filunya apa enggak? Enggak, berarti namanya azm. Dan qasad mau azm mau apa, kalau tidak dirubah berarti tetap ada. Udah antum bangun dari kamar tidur, OTW kamar mandi, azm untuk wudhu. Nyampe di kamar mandi atau di keran tempat wudhu, buka keran, pokok ndak ada tujuan ganti, ndak ada tujuan baru, ndak ada perubahan kok. Qasad antum basuh muka, ya sudah itu nawaitul wudhu sudah. Ana belum niat wudhu, lah dari tadi tujuan ente ngapain? Kecuali kalau tujuannya berubah, ngelihat kaca, waduh kok kotor semua muka ini. Banyak KTE, banyak iler ya, sarang burung dan seterusnya. Antum basuh muka tujuannya mau membersihkan itu, baru hilang qasad yang tadi. Perlu qasad baru. Kalau enggak ada ya sudah. Dari awal memang mau ke tempat wudhu itu mau wudhu. Buka keran basuhan. Sebelum basuh muka namanya azam. Begitu basuh muka berubah jadi niat. Wadah ya. Udah selesai. Habis itu pergi ke masjid. Baru si pujian. Muslimin muslimat monggo berjamaah sholat. Ganjaranipun pitulikur derajatnya. Akhirnya antum sesuai tujuan awal. Mau sholat qobliyah zuhur takbiro Allahu Akbar. Loh saya niat apa ini? Dari tadi ente tujuan apa? Dari tadi kan tujuan ente memang mau qobliyah dulu. Ya sudah qobliyah itu selesai. Habis itu selesai qobliyah, qomat. Ya, di masjid qomat. Qomat, imam sudah siap ada di mihrab. Antum ada di shaf awal. Imam takbir, antum takbir. Sudah niat, mau apa lagi? Anak belum niat, niatnya tadi. Katanya kalau dalam bab sholat itu disyaratkan niat itu harus qasdul fi'li, ta'yin, niat fardiyah, kemudian niat jamaah. Kayaknya ada kurang ini. Ada kurang gimana? Sejak awal ente dari rumah, berangkat, dari ribat berangkat, memang mau jamaah. Dan ente tahu ente bukan imam. Ada di sofa awal lagi berdirinya bukan di mihrabnya. Ya sudah, ente Allahu Akbar itu ada semua 4 tadi itu. Usolli, fardhu duhri, ya. Qasdul fi'li, ta'yin, niat fardiyah, makmuman ada semuanya. Enggak usah ragu-ragu lagi, dijamin ada. Kenapa? Sebelum ente di masjid sudah ada qasad dan sampai sekarang belum ada perubahan. Sudah imam takbir Allahu Akbar. Lu niat. Niat gimana lagi? Niat itu gimana? Qasad kan? Qasad sudah tadi ada. Imam Ghazali ini poin yang paling penting mengatakan pakar hati ini. Qasad kalau sudah ada akan tetap ada, tidak akan hilang kecuali dirubah. Terus tahu ente dia jelas sudah usolli. Niat ente enggak sah kalau ada perubahan qasad. Salat ente enggak sah kalau ada perubahan qasad, misalnya angkat tangan. Bukan usolli, bukan niat sholat, ada perubahan. Apa nawaitu senam lillahi ta'ala misalnya. Niat ingsun senam lillahi ta'ala, niat senam baru hilang. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada perubahan ya sudah. Wadah ya. Atau misalnya tujuan dari rumah itu sholat zuhur, ternyata di situ ada sholat jenazah. Perlu istihdar kalau ini niatnya sholat jenazah karena tadi tidak ada qasadnya. Nah seperti itu. Wadah. Intinya niat itu gampang. Jadi ibadah suruh niat itu gampang. Yang repot itu ibadah nggak boleh niat, itu nggak bisa itu. Kita sholat zuhur, tapi nggak boleh niat sholat zuhur. Ya pas suruh sholat zuhur nggak boleh niat sholat zuhur. Ya mesti niat.
Wadah ya. Itu. Mesti niat. Sudah qasad itu ada semuanya. Kalau itu enggak ada qasad, enggak bakalan ngangkat tangan. Imam takbir Allahu Akbar, lisan itu ngomong Allahu Akbar. Kalau enggak ada qasad enggak bisa. Kenapa lisan ini ngomong, tangan ini gerak, kemudian merunduk rukuk dan seterusnya. Itu berada di soft, itu kan semuanya aktivitas itu kan. Baik aktivitas lisan atau aktivitas badan. Aktivitas lisan maupun badan tidak akan terlaksana. Aktivitas yang ikhtiari loh, yang memang bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Itu tidak akan terlaksana tanpa ada kontrol dari otak. Tanpa ada sinyal perintah dari otak. Otak itu ngasih sinyal gara-gara ada kosdu di kolom. Wah deh, kolom di sini. Memancarkan sinar ke otak. Otak itu nanti akan mengirimkan perintah ke anggota badan. Tangan ini gerak, ini gara-gara sebelumnya ada koset ini. Kapan koset? Megang mic terus ngomong dari tadi, kosetnya kapan? Koset di hati, enggak ada masalah. Lisannya nyanya, hatinya niat itu enggak bertentangan ya. Enggak bertentangan. Dan koset itu gampang loh. Ini kan qasdul fi'li, ta'yin, niat fardiyah, niat makmuman, itu kan panjang. Masa Allah Akbar langsung ada semua? Loh, jangan samakan hati dengan mulut. Kalau mulut perlu gerakan. Sehingga ada batasnya. Dalam 1 detik bisa mengatakan berapa kata. Tapi kalau hati beda. Hati dengan anggota badan itu tidak sama. Kaki dengan hati tidak sama. Antum dengan hati, sekarang selfie di bawah payung Madinah, sekarang bisa. Tanpa nunggu becak, ya. Wah deh. Sekarang antum bisa selfie di bawah payung Madinah dengan hati. Dan hati tidak membedakan jarak. Antum sekarang ke payung Madinah bisa. Ke Madinah yang asli, ziarah Rasulullah SAW, sekarang bisa. Antum pergi ke tempat jauh lagi di baratnya Madinah. Nah itu, ke Amerika misalnya, sekarang bisa. Apa ada perbedaan waktu? Kalau hati. Jadi kalau ke Pasuruan sama ke Amerika itu ada perbedaan beberapa detik. Ada? Enggak. Bahkan dengan hati antum bisa berada di beberapa tempat. Tapi kalau kaki, membedakan antara ke alun-alun sama ke Bangil. Beda kan? Kalau ke alun-alun jalan mungkin 10 menit. Kalau ke Bangil setengah jam. Kalau ke Sidoarjo 1 jam. Beda kalau kaki lah itu. Hati tidak sama dengan anggota badan, termasuk anggota badan mulut. Ya. Lah penyebab orang was-was itu hati didikte seperti dikte mulut. Nah itu muskilah. Penyebab orang was-was di situ. Kayaknya belum lengkap semuanya. Apa bisa? Takbir yang sebentar itu niat beberapa sholat, niat isyraq, duha, taubah, hafid, istikharah, qada'il hajah, apalagi niat-niat yang lainnya, tahiyatul masjid karena kebetulan di masjid dan seterusnya. Apa bisa? Sangat bisa. Lu banyak ini perlu waktu. Hati. Ya, hati jangan dipaksa seperti mulut, jangan dipaksa seperti kaki, enggak sama. Hati itu sir, enggak sama dengan badan, zahirnya. Wah deh, nah begitu. Jadi intinya niat itu tidak perlu was-was. Gampang ya niatnya. Udah, ente bangun tidur mau wudhu, salat zuhur sudah nyampe jeding, tinggal basuh wajah, tangan dan seterusnya. Imam takbir, niat sudah itu. Berani jamin, berani 1000 kali lipat. Jamin. Sudah niat itu, mau apa lagi? Akan hilang kalau niatnya dirubah. Berani jamin karena ada jaminan Imam Ghazali. Ada apa? Mau ragu Imam Ghazali ya? Nah, gitu. Pakarnya hati. Ini kalam muhim. Dan banyak orang yang nggak mau taslim, terserah. Silahkan menikmati was-was kalau nggak mau taslim dengan omongan gitu ya. Gampang, itu niat sudah. Ini kalamnya Imam Ghazali, disebutkan di Fatwa Imam Ghazali. Wadah ya? Dan Imam Ghazali adalah pakarnya hati. Di fikih sepertinya tidak begitu penjelasannya itu. Di fikih sepertinya penjelasannya tidak begitu ya. Kayak repot ya kalau baca fikih niat itu ya. Bukan, fikih begitu. Pemahaman kita dalam memahami kalamnya fuqaha yang keliru. Bukan fikihnya yang keliru.
Bukan kalamnya ulama di fikih yang keliru, cuman kita salah memaham. Fikih memang digaya, diformalkan begitu, begini. Ya biasa dalam penjelasan kaidah seperti itu. Prakteknya ya kayak tadi itu prakteknya. Jadi kadang-kadang kita itu baca fikih, prakteknya pakai pemahaman sendiri. Tidak seperti yang dikehendaki oleh para fuqaha. Lu enggak begitu di fikih, begitu. Lo teorinya begini. Didetailkan memang teori, karena teori gak didetailkan gimana? Didetailkan, prakteknya seperti yang tak terangkan tadi itu. Wadah ya, seperti itu sudah. Taslim. Nggak taslim, kawin deskripsi masalah. Kirimkan ke Fathul Masail sejawa Madura ya. Udah, faslun. Balik ke masalah zakat. Watajibun niyah. Jadi zakat itu wajib niat karena ibadah perlu nih niat. Niatnya bagaimana? Hadihi zakatu mali. Apa harus begitu? Wanah wadalik dan semisalnya. Misalnya zakat fitrah. Hadihi zakatu fitri atau fitrati. Hadihi zakatu fitrati zaujati. Hadihi zakatu fitrati waladi fulan. Cukup sudah. Atau niat global. Kayak saya misalnya, istri dan beberapa anak. Nah itu. Ngeluarkan untuk misalnya 7 orang. Beli beras 21 kilo. Ya, 21 kilo. Kan 3 kali 7, 21. Atau beli langsung beras yang 25 itu plus bonusnya. 25 kilo 1 karung. Tidak perlu tak pisah-pisah. Cukup sudah. Ini zakat fitrah saya. Dan dalam hati ngomong kayak gitu. Ini zakat fitrah saya dan seluruh orang yang menjadi tanggungan saya. Selesai. Tidak usah tafsir, siapa saja. Malaikatnya paham. Ada apa mau disebutkan? Ini zakat fitrah saya, istri saya fulana, waladi fulan, waladi yang kedua fulan, terus binti fulana ini. Enggak harus. Udah beli beras 25 kilo, ini zakat fitrana dan seluruh yang menjadi tanggungan anak. Selesai. Habis itu bagi-bagikan. Ya. 1 warung uncal nonang 1 orang, fadol, atau taburkan ke beberapa orang begitu. Ya, kayak ayam mah jadi taburkan ya enggak. Jadi kasihkan ke beberapa orang fadol, langsung 1 kasihkan 1 orang juga boleh. Walaupun enggak mutamat itu ya. Aslinya harus diberikan kepada 8 kelompok, per kelompoknya 3 orang. Beras 3 kilo, dikasihkan 8 kelompok, per kelompok 3 orang. Dapat setengah cingkir masing-masing ya. Gitu. Yang muktamad begitu, tapi sulit kalau ngikuti yang muktamad, dapatnya sedikit-sedikit. Udah, ala kulli hal itu wajib nih niat itu. Apa niatnya harus hadi zakatu malin enggak? Wanah wadalik dan semisalnya. Jadi termasuk niat zakat fitrah, hadi fitrati cukup. Adapun panduan yang ada yang agak panjang itu ya enggak apa-apa. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati al-ula fulana misalnya. Misalnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati ar-rabi'ah fulana misalnya. Nah, seperti itu. Itu detail aja, enggak harus begitu. Paham ya? Enggak harus seperti itu. Hadihi fitrati, selesai. Fitrah mesti wajib, enggak ada zakat fitrah enggak wajib itu. Lu enggak ada fardonnya, mesti wajib. Hadihi fitrati, hadi zakatu fitri. Ya. Itu cukup. Wanah wadalik dan semisalnya itu ya banyak contohnya ya. Hadi shadaqatul mali al-mafruḍah atau al-wajibah, hadi shadaqatul mal al-mafruḍah atau al-wajibah dan seterusnya. Banyak contoh-contohnya di antaranya ini. Ya, ini pertama harus niat, itu contoh niatnya. Kemudian beralih pembahasan. Setelah selesai dari pembahasan niat, wa yajuzu ta'jilu zakat qoblal haul. Boleh memajukan zakat sebelum genap 1 tahun. Kan kemarin beberapa zakat itu ada yang disyaratkan haul, ada yang enggak disyaratkan haul. Kayak pertanian dan perkebunan, pokok panen nyampe nisab wajib zakat. Ya. Tapi kalau selain itu kayak rikas itu langsung. Ya. Nah, adapun yang disyaratkan haul, apa harus nunggu lewat 1 tahun? Kayak tabungan, kayak peternakan. Kemudian pertambangan, kemudian apa lagi? Perdagangan ya, harus 1 tahun. Wajibnya itu
setelah 1 tahun sejak mencapai nisab, kecuali tijaroh. Tidak harus sejak mencapai nisab, yang penting akhir tahun mencapai nisab. Nah, ini memajukan zakat sebelum genap 1 tahun. Ana mulai dagang bulan 1 tahun 1447 Muharram bulan 1. Mestinya kan wajib zakat nanti bulan 1 tahun depan 1448. Baru bulan 10 masih kurang 2 bulan kepada haul, ana sudah zakat duluan. Ya. Ana sudah zakat duluan, boleh apa enggak? Boleh. Itu. Wa yajuzu ta'jiluha ay ta'jilu zakat qoblal haul. Jadi boleh memajukan zakat sebelum lewat 1 tahun, sebelum genap 1 tahun. Kenapa? Ada kaedah. Itu. Kaedahnya itu seperti sarahnya itu. Malahu sababani yajuzu taqdimuhu ala ahadihima. Sesuatu itu kalau sabab wujubnya ada 2, sabab wajibnya ada 2, boleh didahulukan dari salah satu. Kalau dari dua-duanya enggak boleh. Dari salah satu. Contoh, kayak tabungan. Tabungan ini sababnya zakat ada 2, nisab, haul. Ya, nisab sama haul. Sudah nyampe nisab, baru ngitung tahun kan ya? Belum lewat 1 tahun, sudah tak zakati, boleh. Kenapa? Sudah ada sabab 1 yaitu nisab walaupun belum haul. Begitu juga perdagangan. Yang penting sudah mulai jalan dagangnya. Ada tamalluk, yang bimuawadhah, disertai niat tijarah, langsung ngitung tahun kan ya? Walaupun belum nyampe haul tak zakati, boleh. Begitu juga pertambangan. Begitu juga tabungan. Anak punya tabungan nyampe nisab, atau peternakan. Anak punya kambing sudah 40. Berarti kan sudah nisab kan ya? Baru 10 bulan tak keluarkan zakatnya. Tidak apa-apa. Kenapa? Sababnya ada 2. Ada nisab, ada haul. Malahu sababani yajuzu taqdimuhu ala ahadihima. Sesuatu yang memiliki 2 sabab boleh didahulukan dari salah satu sebab. Kalau dari dua-duanya tidak boleh. Kambing belum nyampe 40. Ya otomatis haulnya enggak ngitung. Niat mengeluarkan zakat tak sah. Takjil dari 2 sabab. Tijarah masih belum mulai, saya rencana. Udah zakat duluan biar barokah katanya. Ya sodako bukan zakat. Kalau zakat enggak sah. Kenapa? Belum ada haul, belum ada nisab. Pertanian sababnya 2. Apa? Nisab sama haul enggak ada. Kapan wajibnya zakat pertanian? Kalau sudah istidadul habbi, bijinya sudah keras, sudah butuh solah. Walaupun mengeluarkannya nanti nunggu bersih ya. Wajib mengeluarkan sudah bersih, tapi mulai wajib, ketempelan wajib ketika istidadul habbi. Lah kayak ini. Ada pertanian sudah istidadul hab. Ya, sudah istidadul hab. Tapi belum dipanen. Di sawah, dizakati duluan. Boleh dengan perkiraan. Oh ini perkiraan nanti hasilnya 1 ton. Ini kewajiban zakatnya 10%. Beli beras 1 kintal dizakatkan. Kalau ternyata panennya lebih banyak tinggal nambahi kurangnya. Kalau ternyata panennya tidak sampai 1 ton berarti zakatnya kelebihan. Berarti sebagian zakat, sebagian sodako, selesai. Wadah ya? Nah begitu. Jadi pokok yang punya 2 sabab boleh dimajukan dari salah satunya. Contoh zakat fitrah. Wajibnya apa? Nututi Ramadan dan nututi Syawal. Wajibnya kan nasinya kalau sudah masuk malam 1 Syawal. Tapi sababnya ada 2, nututi Ramadan, nututi Syawal. Makanya orang di malam 1 Ramadan langsung boleh zakat fitrah, namanya takjil. Boleh itu. Ya, boleh. Jadi zakat di awal Ramadan boleh. Kenapa? Sababnya 2, Ramadan dan Syawal. Syawal belum datang tapi Ramadannya sudah datang. Kaidahnya malahu sababani yajuzu taqdimuhu ala ahadihima. Kayak contoh lain selain zakat, orang sumpah dilanggar. Kena kafaro, wajibnya kafaro itu sebabnya 2, sumpah dan melanggar. Sababnya 2, sumpah dan melanggar. Sumpah toh tidak melanggar,
belum wajib ya. Atau melanggar itu ada sumpah, melanggar apa? Melanggar aturan pondok akhirnya. Nah, jadi melanggar sumpah, jadi sumpah dan melanggar. Nah, ini sebabnya. Karena itu kalau ada orang sumpah, sebelum melanggar udah bayar kafarah dulu, tidak apa-apa. Mau melanggar, tak kafaroi dulu sumpahnya, habis itu baru melanggar. Boleh. Kenapa? Sebabnya dua. Sumpah plus melanggar sumpah. Wadah ya? Nah itu boleh. Nah, sekarang wajah juzu takjilu qabla al-haul. Jadi sebelum lewat 1 tahun boleh mentakjil zakat. Tapi ada syaratnya, ini perlu diperhatikan. Kadang orang takjil-takjil tidak memperhatikan syaratnya. Syarat untuk bisa cukup zakat muajjal itu ini. Wasyartu ijza'il muajjali. Syarat mencukupinya zakat yang ditakjil. Zakat yang dimajukan sebelum waktunya. Ada syaratnya, 3 syaratnya. Pertama, ayyabqal maliku ahlan lil wujubi ila akhiril hauli. Pemilik harta yang zakat itu sudah ahlan lil wujub, termasuk orang yang terkena kewajiban zakat sampai akhir tahun. Jadi sejak takjil sampai akhir tahun itu tetap memenuhi syarat wajibnya zakat. Beda kalau mati, tidak jadi zakat itu. Jadi sodako, misalnya ada orang kaya, dagangan, sukses. Diperkirakan jelas nyampe nisab ini. Belum 1 tahun, masih 10 bulan, udah ngeluarkan zakat. Sah apa enggak tadi? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi ternyata bulan 11 mati. Belum akhir haul mati. Orang mati apa wajib zakat? Enggak wajib. Maka yang dikeluarkan kemarin enggak jadi zakat itu. Jadi sodako. Atau misalnya bulan 10 zakat. Belum wajib. Bulan 11 diuji oleh Allah. Bangkrut. Akhirnya isi tokonya di akhir tahun tidak nyampe nisab. Yang asalnya mencapai omset 200 juta, ternyata apa? Di akhir tahun cuman tinggal 5 juta. Ludes dagangannya. Maka sama yang dikeluarkan kemarin tidak sah menjadi zakat. Jadi sodako apa boleh diminta lagi, nanti ada keterangannya. Yang pertama syaratnya itu. Jadi untuk zakat yang dimajukan dari waktunya itu mencukupi, syaratnya pertama ayyabqal maliku ahlan lil wujud ila akhiril haul. Syarat yang kedua, wa ayyakunal qabidu fi akhiril hauli mustahiqan. Penerima zakat di akhir tahun harus tetap berstatus mustahik. Harus tetap berstatus orang yang berhak menerima zakat. Beda misal anak dagangan sukses, bulan 10 belum wajib zakat, tak keluarkan zakat. Tak kasihkan kepada tetangga fakir. Itu, tetangga fakir, tak kasih zakat. Udah. Waktu tak kasih, berhak nih zakat fakir memang. Kalau beli LPG yang 3 kilo, misalnya ya. Itu. Jadi berhak dia, fakir. Lah kemudian bulan 11 subhanallah, dapat warisan langsung jadi miliarder. Kaya raya, gara-gara dapat warisan. Zakat tanah yang kemarin tidak sah. Kenapa? Baru bulan 11, belum akhir haul, dia sudah kaya gara-gara harta yang lain. Beda kalau kayanya gara-gara harta zakat tanah, tidak apa-apa. Misal ada orang fakir, anak punya dagangan triliunan ini, ya, tapi tidak dagang laut. Ini ya, misalnya anak dagangan triliunan ya, karena triliunan ya zakatnya gede. Zakatnya bisa miliaran ya, dagangannya triliunan. Nah, itu. Apa? Zakatnya bisa gede. Nah, ada orang fakir tak kasih zakat karena gede, diputer sama dia. Dibuat dagang. Anak bulan 10 zakat jumlahnya besar, tak kasihkan orang fakir. Bulan 10 belum wajib, diputer sama dia, sukses, dibuat dagang. Akhir haul lewat bulan 12 dia kaya raya. Gara-gara harta zakat tanah, enggak apa-apa ini. Kalau kayanya gara-gara zakat tanah enggak masalah. Kenapa? Ya memang tujuannya ngasih zakat fukoro itu begitu. Kita ngasih zakat pada fukoro itu diupayakan. Ya apa caranya tahun ini mustahik, tahun depan muzaki, begitu. Makanya zakat itu kalau harta-harta yang tohir afdol melalui amil.
Karena amil kan bisa terkumpul banyak, kemudian bisa mempertimbangkan yang maslahat ini dikasih apa. Kalau kita perorangan kan ngasih zakat ya begitu, paling 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta. Ya langsung orang fakir dikasih uang 1 juta, langsung ayo ke Bulitarim. Ambil anak-anaknya, habis seketika, tahun depan tetap mustahik ya. Itu. Kenapa? Nah, kalau amil kan enak, enggak harus kasihkan uang. Oh dilihat, ini ada potensi apa, punya keahlian apa nih? Keahlian jahit. Tapi kalau kerja, ya bayarannya segitu-gitu aja. Jahit sendiri enggak mampu beli mesin jahit. Boleh kalau amil ada penjahit berbakat, bagus. Cuma enggak bisa beli sendiri, dibelikan mesin jahit. Akhirnya diharapkan tahun ini mustahik, tahun depan muzaki sudah. Oh ini ada pedagang, mau dagang bakso, enggak punya gerobak. Ya, enggak punya gerobak. Ada partai ngasih sudah enggak ngasih lagi. Ya, itu. Karena pencitraannya enggak laku, akhirnya enggak ngasih lagi ya. Itu, enggak ngasih lagi, kasihan. Lah akhirnya ambil zakat, jangan dikasih uangnya ya ludes sama dia. Kasih belikan gerobak sama modal awal untuk jualan, harapannya tahun depan dia jadi muzaki begitu. Jadi kalau dia kayanya gara-gara zakat tanah, ya itu memang yang diharapkan. Zakat tanah tetap sah. Ini kalau kaya gara-gara sebab yang lain, enggak berat. Zakat tanah enggak sah ya. Kayak tadi itu, tak kasih zakat bulan 10 belum waktunya, bulan 11 dapat warisan langsung kaya raya. Zakat tanah enggak sah, akhir tahun diulangi. Wadah ya. Nah, jadi di sini syaratnya berapa? 2 ya. Nah itu, 3 sebenarnya. Apa? Syaratnya 3. Apa syaratnya? Itu wabaqaul mal di syarahnya itu. Harta ana yang tak zakati tadi itu, yang tak zakati buahnya tak kasihkan. Harta ana yang harta ana. Ana kan muzakinya. Harta ana masih ada utuh. Masih berstatus kewajiban zakat. Jadi ana status kewajiban zakat masih berlaku, hidup, beda kalau matinya. Nah itu. Kemudian malnya juga bagi. Jadi syaratnya zakat muajjal yang dimajukan itu sah dengan 3 syarat. Pertama apa? Ayyab kol malik ahlan wujub ila akhir haul. Maliknya tetap wajib zakat sampai akhir tahun, masih hidup. Kemudian baqaul mal, hartanya juga masih ada. Ana misalnya toko, zakat toko. Sampai akhir tahun toko ini masih hartanya masih ada, berkewajiban zakat. Beda kalau ludes tadi itu ya. Ludes terbakar, maka enggak zakat yang dimajukan kemarin tidak sah. Kemudian syarat ketiga wa ayyakunal qabid fi akhir hauli mustahiqan. Penerima zakat di akhir tahun masih berstatus mustahik, berhak nerima zakat. Beda kalau kaya raya gara-gara dari selain zakat anak, maka enggak sah. Oke, ketika enggak sah, baik pemiliknya mati, apa boleh ahli waris minta lagi? Loh, sebulan yang kemarin walidi zakat ke ente. Itu baru bulan 10, sekarang bulan 11 tufi. Tak minta zakatnya kemarin, enggak wajib itu. Belum wajib, tak minta lagi, ahli waris minta. Ya, apa boleh? Kan enggak mencukupi kan ya? Apa boleh ahli waris minta? Atau kemarin zakat, pedagang kaya raya zakat bulan 10. Bulan 11 tokonya kebakaran, ludes habis. Ya, ludes habis. Apa boleh? Keliling lagi ke fukara, mana zakat kemarin tak tarik lagi, apa boleh? Atau misalnya kemarin zakat pada seorang fakir, bulan 10, bulan 11 fakirnya mati, kan tidak mustahik, orang mati apa mustahik? Mati atau jadi kaya raya, apa boleh diminta lagi? Bisa boleh, bisa enggak. Kapan boleh? Wa idza lam yujzihu, ketika zakat muajjal itu tidak mencukupi, tidak sah. Maka usturida, boleh diminta lagi dengan syarat 1. In alimal qabidu annaha anna zakah al muajjalah zakatun muajjalatun. Kalau penerimanya tahu bahwa ini adalah zakat yang muajjal, tahu imma tak kasih tahu ketika anak ngasih fadol zakat. Ini fadol zakat untuk ente, tapi ini zakat muajjal. Anak wajibnya baru 2 bulan lagi, tak majukan. Soalnya 2 bulan lagi hari raya ini ribet nanti. Mengganggu aktivitas hari raya, mending sekarang Syaban tak majukan. Tak kasih tahu. Atau bukan anak yang kasih tahu, ente tahu, ya viral. Ya, viral. Seorang tajir kaya raya mengeluarkan zakat sebelum wajib, diviralkan ya. Jadi imma tak kasih tahu atau tahu dari pihak
yang lain. Jadi syaratnya itu tok. Boleh diminta lagi kalau penerima ketika menerima tahu kalau itu harta zakat yang dimajukan. Boleh diminta lagi, tarik lagi ya. Kalau barang yang kemarin dikasihkan masih ada, ya barang yang itu yang diminta. Kalau sudah enggak ada, diganti nilainya ya, diganti-gantinya ya. Wadah. Nah, itu. Kalau enggak tahu apa-apa, enggak tahu menau kalau ini zakat muajjal. Ternyata enggak mencukupi, ditarik lagi enggak boleh. Jadi sodako sudah ya. Diulang lagi zakatnya yang kemarin jadi sodako. Wadah. Visual. Visual. Apa? Hah? Ya. Ya, karena kan dia tidak wajib dinafkahi. Dia kan tidak wajib dinafkahi. Ada Zaid punya anak Amr. Amr ini punya nafkah untuk hari raya. Apa wajib orang tua ngasih nafkah? Ini dewasa, punya makan untuk sehari hari raya itu. Apa wajib dinafkahi? Nah, karena itu orang tua tidak wajib zakat fitrah. Orang tua kan wajib zakat fitrah untuk anak yang wajib dinafkahi. Lah ini punya makan sehari kok. Tidak wajib nafkah. Jadi dia tidak berkewajiban zakat. Dia tidak berkewajiban karena tidak punya kelebihan. Ya kan? Orang tuanya tidak wajib karena tidak wajib nafkah. Betul juga anak ke orang tua sama. Wah deh. Tidak wajib, udah punya. Besok kalau tidak punya makan baru orang tua wajib nafkah hari kedua. Tapi sudah statusnya yang menjadi penentu kan malam hari raya itu kan. Maghrib malam hari raya. Mampu ya wajib zakat, tidak mampu tidak wajib zakat walaupun setelah itu kaya raya. Wah deh ya. Jelas. Yang lain. Ya, otomatis nanti berubah kan? Otomatis berubah kan? Ente terus gabung di soft kan? Masa ente niat imam? Otomatis pikiran ente langsung, oh udah ada yang imami, ya udah, anak di belakang aja jadi makmum. Kan mesti gitu pikiran ente. Iya benda. Kalau ente ndak mau jadi makmum pulang lagi kan ente kan? Geladap ini, anak didului gitu kan ya. Iya kan? Nah ente gabung tandanya berarti ente ya sudah jadi makmum aja. Yang penting jamaah. Al maksud jamaah mau jadi makmum mau jadi imam kan begitu. Wadah kan? Berarti otomatis hati ente akan berubah. Dengan ente gabung itu otomatis sebelum ente gabung jamaah itu pikiran ente berubah sudah merubah. Lah perubahan ini akan terus berlanjut ketika ente takbir. Yang tadi hilang sudah, niat jadi imam sudah hilang. Itu mantan niat, mantan koset. Yang ada sekarang yang jadi makmum. Paham ya? Nah itu muskilah, perlu ijtihad. Lupa, mulai kapan dulu? Ya ijtihad. Ijtihad, yang ihtiyat. Ya. Ada lagi? Wallahu alam al-Fatihah.